Fuck your mother. Koboi brengsek ini kembali membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya dan dibekali oleh senjata. Sunio datang membokongi para koboi itu lalu menembaknya dengan gagah perkasa. Akan tetapi... Hai Sobat Rebahaners, kita balik lagi di Movie Room. Gimana kabarnya? Udah subscribe belum? Kalau belum tolong di subscribe dulu karena itu gratis dan tidak dosa. Back to the topic, kali ini kita akan melanjutkan series Warrior episode kelima ya. Buat yang belum nonton episode 1 dan 4 serial ini silahkan cek di deskripsi dan di pojok kanan atas video ini ya guys. Karena udah kelamaan intro, ya udah mari kita bahas filmnya Warrior episode 5. Fuck you. What else was there to do? Suatu hari Ahsam dan Sunio mendapatkan misi dari Father Jun, bos gangster Hopeway, untuk pergi ke Grass Valley, Nevada. Misi tersebut adalah dengan membawa peti jenazah beserta mayat-mayatnya ke markas mereka di Chinatown. Dalam perjalanan pulang mereka harus berhenti karena kuda Pak Kusir sudah kelelahan. Terlihat penumpang kereta kuda itu ada orang kulit putih, sepasang suami istri yang nampak seperti pejabat, satu orang pendeta yang doyan mabuk, dan satu orang mamang preman yang mulutnya judes. Di tengah perjalanan itu, istri pejabat dan juga si mamang preman yang judes ini menyinyiri Ahsam dan Sunio. The horses are done. Mereka masuk ke penginapan itu, tapi sebelum lebih jauh saya jelaskan mengenai penginapan ini dulu ya. Jadi penginapan ini dimiliki oleh orang China juga bersama istrinya penduduk asli Amerika. Pemilik penginapan atau kita panggil Akoh ini dulunya budak tapi berhasil bebas dan membangun penginapan ini lalu menikah dengan wanita kulit putih. Oke, kita lanjut ke plot ceritanya. Ahsam dan Sunio memasukkan peti mayat bawaan mereka ke dalam penginapan. Mereka semua pun beristirahat sejenak dengan memesan es jeruk milik Tante Siti yang juga istrinya dari Akoh yang punya penginapan ini. Terlihat juga si mamang preman yang nafsunya udah diubun-ubun pengen bermantapan ria, akan tetapi PSK di sana sudah full order. Sehingga ia harus mengambilnya dengan cara-cara paksa di lantai atas, padahal itu sudah dipesan oleh orang lain. Emang edan juga si mamang. Work me up an appetite. Melihat kelakuan dari mamang preman ini, Ahsam dan Sunio tertawa. Lalu si mamang preman pun turun dan ia pun mulai kelaparan usai bekerja menggarap sawah dan ladang. Bukannya memesan makanan, si mamang malah nyari gara-gara dengan mengejek Ahsam dan Sunio dengan nada rasis. Hal ini juga dilihat oleh pemilik penginapan, seorang pria China atau si Akoh tadi. Alih-alih akan berkelahi, akhirnya mereka dilerai oleh bapak pendeta ini. Easy boys, easy. Dirasa sudah kondusif, Sunio juga ingin merasakan sawah di sini sehingga ia memutuskan untuk menggarapnya bersama wanita Indian ini. Akan tetapi saat ia turun dari lantai atas, tiba-tiba ia malah diejek oleh mamang preman dan akan mengambil wanita Indian milik Sunio itu. Sunio pun marah dan tiba-tiba Fuck off. Fuck off. I don't think so, yellow fella. Pussy. karena perannya cuma sebentar di episode ini, mamang preman didormati oleh pria koboi yang tiba-tiba datang ke penginapan itu. Good day, everyone. Ternyata pria koboi ini ingin menjarah mereka semua, lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil barang berharga di sana. Hingga akhirnya ia melihat peti mayat yang dibawa oleh Ahsam dan Sunio, lalu menyuruh Ahsam untuk membukanya. Akan tetapi dengan bibir judes Sunio menolaknya dan terjadilah gelut seru. Fuck your mother.
Dengan kungfunya, Ahsam bersama Suneo menghajar dua koboi itu. Bos koboi yang takut pun lari terbirit-birit melihat anak buahnya semua sudah tewas di tangan Ahsam dan Suneo. Ketika gelut berakhir, mereka diminta pejabat dan istrinya untuk membuka peti mayat itu, yang ternyata isinya adalah My God. Ahsam dan Suneo tidak tahu kalau mayat di peti itu berisikan emas pesanan bos Hopway atau Father Jun, ayahnya dari Suneo. Singkat cerita, Ahsam dan Suneo tak ada pilihan lain untuk lari dari penginapan itu karena kuda mereka sudah dijual oleh Pak Kusir dan jarak pulang dengan jalan kaki sangatlah jauh, ditambah lagi mereka dipaksa pemilik penginapan itu untuk melindungi mereka dari jarahan koboi yang part 2. Put down the gun. Akhirnya Ahsam dan Suneo memutuskan untuk tetap di penginapan itu dan bertarung dengan koboi yang akan datang menjarah kembali. Ya, karena bos koboinya tadi lari, malamnya nanti akan dijarah kembali. Amen. Malam pun tiba, mereka semua menunggu kedatangan koboi itu untuk menjarah kembali. Di sisi lain, Suneo menemui gadis Indian yang ia cintai dan menyuruhnya pergi membawa emas tersebut. Di tengah minum bandrek sambil ngobrol santai, akhirnya yang ditunggu pun datang. Tapi itu bukanlah paketan JNE atau JNT. You the welcoming committee. There's no way out of this for you. Koboi brengsek ini kembali membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya dan dibekali oleh senjata shotgun. Koboi ini mengintimidasi Ahsam dengan nada yang rasis, akan tetapi Ahsam yang sudah terbiasa dihina dan dicaci dengan tenangnya menyinyiri koboi-koboi itu. This is a negotiation. Karena dirasa koboi ini sudah banyak bacot, Ahsam si jago kungfu mencabut jakun bos koboi yang membuatnya mati tanpa perlawanan. Mirip Killua dari film Hunter x Hunter, iya bro? Surprise, motherfucker. Finish him. Semua orang di penginapan itu berperang bersama Ahsam melawan koboi yang tersisa. Mereka adu tembak layaknya bermain FF berebut looting di sebuah gedung. Suneo datang membokongi para koboi itu lalu menembaknya dengan gagah perkasa. Akan tetapi dia harus terlibat perkelahian dengan koboi buruk rupa berbadan besar yang membuatnya tersudut dan tiba-tiba di sisi lain, Ahsam juga dibuat kesulitan menghadapi para koboi. Ia berkelahi dengan tangan kosong dan hampir tersudut, namun ditolong oleh Akoh, pemilik penginapan, hingga akhirnya Ahsam dan Suneo bersama pemilik beserta tamu yang lain mengalahkan para koboi brengsek itu. Episode ini ditutup dengan adegan Ahsam dan Suneo pulang ke Chinatown mengendarai kuda. Mereka meninggalkan pemilik penginapan dan tamu lainnya, serta tentunya Suneo dengan berat hati harus meninggalkan gadis Indian yang ia cintai. Dan film pun berakhir. Oke everyone, itu episode 5 dari serial Warrior season ini. Ya, ibarat kata seminya dari spin-off kedua karakter ini hingga dibuatkan satu episode khusus di luar dari plot cerita utamanya. Jalan cerita yang ditawarkan juga tidak rumit. Ya, pada intinya episode ini ingin membangun kekompakan antara Ahsam dan Suneo menjadi The Brother atau saudara dari gangster Hopway. Juga ditampilkan aksi bela diri dari Ahsam yang mana ini hanyalah untuk mengenang mendiang Bruce Lee, yaitu bela diri China di Wild West. Akhir kata, jika ada salah dan keliru saya mohon maaf. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan like serta komentar Anda. Jangan lupa juga isi kuota internet. Sampai jumpa.